Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Ada yang nyapa tuh. Ini tanggal berapa nih? 18. 18. Minggu 18, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Abah rindu. Iya, sama. Oh, rasanya kayak lama ya, padahal berapa hari ya? Menjelang ini sih, menjelang Minggu Tenang ya. Terakhir itu hari hari apa ya? Sabtu malam. Sabtu malam. Berarti Udah seminggu seminggu. berarti. Last week Seminggu. sudah seminggu Sabtu teman-teman. malam. Alhamdulillah sekarang nyambung lagi. Abah sehat selalu ya. Mudah-mudahan juga semua juga sehat selalu ya. Penuh sekali. Jadi minta maaf buat semua. Saya belum bisa belum bisa live. Juga barangkali ada hutang WA, ada hutang telepon yang belum pada terjawab karena memang waktunya luar biasa ketat kemarin. Ini malam ini juga tadinya saya mau live sekitar jam 9. Dan tertunda sampai akhirnya udah menjelang jam 10 baru bisa. Kenapa? Ya karena non-stop yang harus dikerjakan. Jadi gimana kabar anak-anak Abah semua nih? Baik? Kalau ngeliat komennya banyak yang kangen sih Abah. Iya, ini sama Mikail nih sekarang ngobrolnya. Halo teman-teman. Gimana kabar seminggu terakhir ini? Mudah-mudahan seminggu terakhir ini seminggu yang penuh pengalaman. Amin. Seminggu yang jadi kesempatan untuk belajar banyak soal demokrasi. Gimana rasanya ngikutin proses demokrasi kemarin? Tapi emang iya sih Bah. Kalau dari aku sendiri aku juga dari 1 minggu terakhir tuh pengalamannya banyak. Teman-teman juga gitu? Banyak proses yang kita lewati. Kalau teman-teman gimana? Semua? Mikael diskusi sama teman-teman gimana kemarin? Pada ngikutin detail? Pada ngikutin detail. Dan apa? Banyak sekali yang pertama kali mengikuti politik, mengikuti apa? Perkembangan demokrasi, perkembangan politik di Indonesia seperti apa. Aku yakin banyak teman-teman juga yang mungkin pertama, mungkin kedua, tapi tentu ini yang paling seru, yang paling banyak pengalamannya, dan ya bangga juga lah bisa ikut proses. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir. Ya, alhamdulillah. Dan khusus nih ya buat semuanya, terima kasih buat anak-anak muda yang sudah partisipasi dalam proses demokrasi ini. Jadi Abah bangga, betul-betul bangga. Abah bangga dengan anak-anak semua yang terlibat dengan semangat yang tulus, keinginan melakukan perubahan yang serius, kerja-kerja yang nyata, walaupun nama tak terlihat, tapi karya-karyanya terasa. Dan semua mengkampanyekan perubahan untuk kebaikan kita. Jadi saya betul-betul apresiasi. Dan buat sebagian besar yang baru pertama kali terlibat di dalam proses politik ini, jadikan kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk ambil pengalaman. Apa sih ambil pengalaman itu? Ambil pengalaman itu gini. Semua menjalani hal yang sama. Semua melewati masa kampanye, melewati masa pencoblosan. Nah, yang mengambil hikmah, yang melakukan refleksi, yang melakukan review atas yang dijalani, dia dapat pengalaman. Jadi, walaupun sama-sama menjalani kampanye, tapi kalau tidak ambil refleksinya, tidak ambil hikmahnya, maka dia nggak dapat pengalaman. Cuma dapatnya perjalanan. Nah, mudah-mudahan yang kemarin menjalani kegiatan kampanye, yang menjalani kegiatan ikut mendorong perubahan, ambil refleksinya sehingga jadi pengalaman ya. Nah, teman-teman sudah menyaksikan proses kemarin. Proses pemilu itu ada pra pemilu, ada masa pencoblosan, dan kemudian masa penghitungan sampai penetapan. Ini adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal pemilu. Salah satu bagian dari demokrasi itu pemilu. Jadi kita semua harus sadar bahwa demokrasi ini tidak bisa taken for granted. Apa sih maksudnya taken for granted itu? Maksudnya demokrasi itu akan otomatis berjalan dengan baik. Tidak bisa. Jadi demokrasi itu hanya bisa berjalan dengan baik kalau kita terus-menerus mengusahakannya.
kita menjaganya, karena demokrasi itu cerminan kita semua. Kalau ada yang melakukan penyimpangan, ya harus dikoreksi. Karena kalau melakukan penyimpangan dan dibiarkan, maka dia akan merusak proses yang sedang terjadi. Jadi proses demokrasi, misalnya pemilihan harus jujur, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada transaksi imbalan, semuanya harus putusan. Jadi memilih itu bisa 3 nih. Memilih karena pilihan, memilih karena atau mencoblos karena pilihan, mencoblos karena paksaan, dan mencoblos karena imbalan. Nah, dalam demokrasi, mencoblos itu karena pilihan. Kalau ada yang mencoblos karena paksaan, ini bahaya. Kalau ada yang mencoblos karena imbalan, itu juga bahaya, itu merusak. Nah, kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, biasanya terjadinya sebelum pencoblosan, itu bisa merusak kualitas demokrasi kita. Kalau misalnya kepala-kepala desa dikumpulkan, lalu kepala desa diberi ancaman, Pak Kades, bila tidak memilih pasangan tertentu, nanti dana desanya diaudit. Lalu Pak Kadesnya harus meminta ke seluruh rakyatnya, warganya untuk milih calon tertentu. Nah itu salah. Kades seharusnya dapat urusan Pak Kades bebas memilih sesuai aspirasi. Ini yang harus kita tegakkan. Ada juga yang berimbalan. Misalnya Kades diberitahu, Pak Kades, ini untuk rakyat, kalau memilih A dapat ini. Nah itu merusak demokrasi. Nah ini contoh-contoh di mana proses pemilu menjadi tidak mencerminkan pilihan, tapi mencerminkan tekanan dan mencerminkan imbalan. Nah, ini yang bisa mengganggu kualitas demokrasi kita. Jadi, ketika tadi saya bilang demokrasi itu harus dijaga, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan yang bisa membuat kualitas proses pemilihan menjadi menurun karena hasilnya tidak mencerminkan keinginan rakyat, tapi mencerminkan tekanan-tekanan atau imbalan-imbalan yang diberikan. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus sadar kalau ada yang penyimpangan begitu, laporkan Bawaslu, laporkan tim hukum, supaya bisa dikoreksi, supaya sistem kita diperbaiki terus-menerus. Jadi saya bilang kemarin sama teman-teman, kalau kita menemukan penyimpangan, menemukan kekurangan, itu bukan soal mau membolak-balikan hasil, tapi ini bagian dari gerakan perubahan. Kita ingin pemilu kita lebih baik, lebih jujur, lebih bersih, lebih fair, lebih transparan. Yang ujungnya adalah kualitas demokrasi kita lebih baik. Nah, ini pemilu itu penting karena terjadi 5 tahun sekali. Pemilu itu berdampak kepada orang-orang yang diberikan kepercayaan di Dewan Perwakilan maupun kalau tahun ini di Pilpres juga. Jadi rakyat itu punya kesempatan 5 tahun sekali menentukan arah, 5 tahun sekali menentukan prioritas. Nah, jangan sampai itu terganggu. Kita hormati. Jadi saya lihat anak-anak semua itu punya potensi besar untuk bisa berperan lebih banyak di antara pemilu. Pemilu itu sekali 5 tahun, 5 tahun lagi. Nah, di antara keduanya itu ada ruang untuk peran teman-teman yang banyak sekali. Jadi keterlibatan kemarin dalam kampanye, keterlibatan di dalam proses pengawasan, ini penting sekali. Kenapa? Ya pada ujungnya nanti orang yang dipilih dia akan membawa program, membawa rencana yang akan berdampak kepada kita semua. Dan ini bukan seperti pertandingan sepak bola yang siapapun yang menang tidak bawa dampak kepada kehidupan kita kecuali bahagia karena yang didukung menang. Benar nggak, Mik? Benar. Kalau dalam satu kompetisi demokrasi dampaknya pada kebijakan. Jadi kita harus serius. Iya. Dan nyambung ke yang Abah tadi bilang, kan kita bisa berpartisipasi tidak hanya 5 tahun sekali, tapi kita bisa berpartisipasi di antara 5 tahun tersebut, di mana setelah pemilu, setelah adanya calon presiden yang kepilih sebagai presiden selanjutnya, siapapun itu,
kita sebagai rakyat Indonesia juga punya kewajiban untuk menjaga demokrasi kan, dengan cara memastikan bahwa suara rakyat terus didengarkan, kebijakan-kebijakan yang dipilih itu memihak kepada rakyat. Kan hal-hal seperti itu juga bukan dilakukan di akhir atau di awal periode saja, itu dilakukan sepanjang bertugas. Ya. Jadi kita yang mungkin baru mulai terlibat atau yang sudah lama terlibat, kita PR-nya masih panjang ini. Kita perjuangannya tidak di sini saja teman-teman. Kita harus terus berjuang, kita harus terus menjaga demokrasi dalam Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi? Asik. Ya. Bener gak, Bah? Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Dan So get involved. Dan ya itu, tadi Abah juga udah mention kalau demokrasi nggak bisa kita taken for granted. Kita emang harus berjuang panjang. Kita proses ini panjang, tidak instan. Dan apapun yang kita usahakan, apapun yang kita perjuangkan, insya Allah nanti dijawab. Tapi kita nggak bisa menentukan kapan, kita nggak bisa expect tiba-tiba besok demokrasi sudah benar semua. Tapi jangan sampai hilang harapan juga teman-teman, karena perjuangan pasti ada jawabannya. Kayak di Indonesia juga pasti ada beberapa contoh kan, Bah, di mana perjuangan tuh prosesnya panjang, di mana anak-anak muda, rakyat Indonesia sudah berjuang bergenerasi, antar generasi memperjuangkan Indonesia. Ya. Dan ini, teman sekalian, jadi ketika kita sekarang menikmati demokrasi ini ya, kebebasan memilih segala, ini harus kita jaga. Ada masa di mana orang pengen punya kebebasan memilih. Waktu itu kita ada periode kita nggak bebas milih loh. Partainya cuma 3, kemudian udah diarahkan pemilu itu seperti teater aja. Walaupun penghitungan suaranya itu benar, tapi sebelum sampai TPS udah diarahkan, ada tekanan, ada paksaan. Jadi ketika satu TPS itu waktu itu ya, partai pemerintah itu dapat suara 80%, ya ketika dihitung memang benar 80%, bukan dimanipulasi. Karena memang seorang yang datang ke situ sudah diarahkan tuh pilih 80%. Nah, jangan sampai sekarang kita sudah bebas, tapi pola-pola seperti itu muncul, karena itu mengganggu proses demokrasi kita. Itu harus kita jagain sama-sama. Dan ini prosesnya panjang, kita harus nanti sama-sama melakukan perbaikan. Kita menemukan, teman-teman juga pasti mendengar banyak temuan-temuan, kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan harus kita perbaiki, biar besok kita bisa lebih baik. Lihat nih, sebentar. Salam Palembang, Abah. Waalaikumsalam. Nanti live TikTok bahas apa, bahas selain pemilu ya. Nanti kita ngobrol lagi yang lain. Semangat ya, terus kita semangat. Kita tunggu terus teman-teman. Ini hasil penghitungan suara KPU belum selesai. Penyelenggara pemilu itu KPU, yang menghitung suara itu KPU, yang mengumumkan hasil itu KPU. Jadi kita tunggu sampai KPU selesai menghitung. Nah, kalau udah selesai, udah diumumkan, kita pastikan bahwa prosesnya benar, akurat, sebelum ke TPS tanpa tekanan, tanpa imbalan, sehingga orang memilih sesuai dengan aspirasinya. Kemudian ketika pencoblosan sampai penghitungan total, dijaga suara dengan baik. Nah, sesudah itu hasilnya harus diterima oleh semua. Kalau ada yang bermasalah, nah di situ kita permasalahkan. Tapi kalau tidak ada yang bermasalah, ya jalan terus. Itu. Tapi kalau ada yang bermasalah harus dikoreksi, karena kalau permasalahan nggak dikoreksi, maka akan jadi problem ke depannya nantinya. Pada akhirnya suara rakyat harus dihormati, harus dipastikan tersampaikan oleh KPU, dikumpulkan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat maunya apa, kita ikutin. Ya. Sehat selalu, amin. Insya Allah. Abah hebat. Ini ada salam dari Aceh juga, Bah. Ada dari Balikpapan. Waalaikumsalam. Abah salam dari Aceh, yes. Ini Abah kalau live rame juga ya, Bah. Ini seru, seru banget ini. Dari Malaysia, dari Madura, ya oke. Salam dari Samarinda. Insya Allah, doa kita selalu gitu. Insya Allah, Allah selalu memberikan yang terbaik. Pastilah. Abah baju tanggal seberapa? Ini
Gimana? Kayaknya nggak dijual ya? Ini Siap. ini sebetulnya bajunya ini sih baju pemberian. Tapi iya, ini wah sering banget lihat teman-teman Ini rame banget. ini baju dari Mbak Dian Pelangi. Dian Pelangi. Mbak Dian Pelangi sih sama Abah sama Mama. Ini pas aku pertama kali lihat desain ini, dari jauh tuh aku nggak nyangka kalau ada tulisan Amin. Awalnya aku kira garis-garis hitam putih aja gitu. Keren ya. Ternyata Amin. Tapi kalau dibilang gitu jadi kebaca. Iya ya. Iya. Iya, Mbak Dian Pelangi bikin buat saya, Ferry, Gus Imin, sama Bu Rustrini sih. Iya. Bu Rusmini. Jadi kita berempat kasih. Tapi tenang guys, sebentar lagi aku ambil dari lemarinya Abah. Oh, oh. Iya. Oh, oh. Bahaya tuh. Salam perubahan. Aku kira Bah, ini viewsnya Abah tuh 80.000 Apa tuh? yang sekarang aktif nonton. Aku kemarin sempet live. Oh, terus? Jadi aku kan baru mulai aktif nih guys. Aku baru mulai aktif TikTok nih. Aku live. Pertama kali aku nyoba live. Pas pertama kali, aku nggak bisa live ternyata guys. Kekurangan followers ternyata. Jadi ada batas minimum followers. Waktu itu followers aku masih 100-200 gitu guys. Oh iya tuh, kasihan bener kamu. Terus akhirnya aku post IG, ayo guys tolong follow. Dan kedua kalinya alhamdulillah bisa live. Tapi nggak sebanyak Abah ini yang nonton. Aku tuh pertama kali yang nonton 100 sampai 200. Terus kamu targetnya berapa? Nyusulin Abah yang pasti. Wah, Iya. Kan enggak, tapi kan kalau live-nya yang penting ngobrolnya. Yang penting ngobrol. Tapi iya, aku tuh seneng banget live karena aku ngobrol sama teman-teman semua. Ngelihat komentarnya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya seru dijawab juga. Kemarin tuh aku ditanya, Mikael bisa naik SPD nggak? Abah tahu SPD apa? Iya, awalnya aku nggak itu sepeda. Sepeda. Terus langsung pada tanya, Mikael bisa bawa mobil nggak? Iyalah, kamu naik sepeda kan dari kecil. Iya dong. Harus semua anak-anak belajar naik sepeda. Jadi waktu itu saya bilang gini, semua harus bisa naik sepeda supaya belajar stabilitas. Karena naik sepeda itu belajar stabilitas. Kalau bisa jalan sepeda, sekali bisa naik sepeda, seumur hidup bisa naik sepeda. Dan sepeda itu apa ya, punya filosofi yang unik. Aku ingat dulu tuh pas belum bisa naik sepeda, Abah siapin kita sepeda yang ada supporting wheel gitu, Roda kanan kiri. roda kanan kiri. Jadi sepeda roda 2 ditambahin 2 roda lagi di kanan kiri. Belakangnya. Nah, setiap hari Abah tuh naikin sehingga kita tuh pada akhirnya harus balance sendiri tuh. Jadi dia didorong. Jadi mungkin sama Mikael lebih baik ya. Enggak lah kalau didorong. Jadi tiga. Tapi pada akhirnya ini kita diajarin untuk pelan-pelan adaptasi sesuai kondisi. Tanpa ada roda pembantu. Tanpa ada roda pengimbangnya. Jadi bisa jalan sendiri. Pada akhirnya bisa naik sepeda. Berenang juga gitu. Bahkan dulu itu kayak Mikael segala itu boleh di apa ya, cerita nggak Yosnek? Nah, what? Jadi supaya nggak takut sama binatang, supaya tidak khawatir, dulu ini dikasih pada boleh apa beliin ini. Oh nggak tahu, belum mulai. Jadi belum mulai udah ketawa. Kamu yang cerita. Jadi waktu itu kita pergi cari hewan untuk pelihara. Sama Abah dibebasin, kita mau pilih apa terserah. Kalau aku lagi seneng ular. Jadi akhirnya aku beli ular untuk dipelihara. Dan di rumah aku suka bawa keliling, suka iseng ke kamarnya Tia bawa ular gitu. Tapi jadi saya bilang nggak apa-apa pelihara ular. Saya Abah kan bilang sama Injual, Pak, ini saya beli sekarang ularnya, tapi nanti kalau udah selesai saya kembaliin, Bapak ambil lagi ya. Ya, dia mau. Jadi kan
Kalau udah selesai bisa dibalikin lagi. Kan tujuan Abah itu adalah membuat anak-anak tidak takut lihat ular. Tidak. Jadi kalau mau ular ya biasa aja gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya di rumah ada ular. Tapi ada satu masalah. Itu. Gara-gara Mikael punya ular, jadi keluarga banyak yang nggak mau datang ke rumah. Karena takut ada ular. Iya. Nah, Udah gitu kalau acara keluarga aku suka bawa keliling, tunjukin ke sepupu-sepupu gitu. Ini ularnya. nah, ularnya agak gede pula. Kan panjangnya kira-kira semeter lebih gitu. Ularnya. Nah, dibawa ke sekolah juga, gempar pula sekolahnya. Gara-gara Mikael ke sekolah bawa ular. Nah, tapi tujuannya sebetulnya untuk bikin Mikael dan Tia, Kaisar, kita semua ya biasa aja. Ularnya keluar, hilang. Ketika hilang, semua orang panik. Sampai akhirnya ditemukan di bawah sofa. Dia melilit di sofa itu kan ada kayak apa? Ada kayak pipanya gitu. Nah dia melilit di situ, ditemukan bahwa nggak lama kemudian kita piara berapa bulan gitu ya, terus dibalikin ke yang jual. Nah itu contoh, pokoknya seperti tadi sepeda, nyobain sepeda, harus semuanya bisa. Ya mau sehari-hari juga bisa naik sepeda. Terus ular juga gitu. Anyway, cerita-cerita yang nggak pernah kita bayangkan akan muncul. Oke teman-teman semua, jaga optimisme. Kita harus selalu berprasangka baik pada bangsa dan rakyat. Kenapa kemarin saya dalam kegiatan kampanye banyak berdialog, berdiskusi dengan tema-tema perubahan dengan agenda-agenda yang konkret, yang mungkin selain sebagian dianggap tema-tema yang terlalu berat. Karena saya menghormati rakyat dan saya berprasangka baik pada rakyat. Bahwa rakyat kita ingin tahu apa yang akan dikerjakan. Dan rakyat kita menghargai ide gagasan. Dan rakyat pengen bisa memilih berdasarkan rencana yang mau dibuat, berdasarkan rekam jejak yang menjadi calon. Jadi saya berprasangka baik dan saya mencoba untuk terus-menerus menghargai proses ini. Tapi tetaplah semangat jadi be the change. Jadi buat anak-anak muda, nih ini fotonya nih. Ini apa namanya buku Be the Change. Itu pas di Korea ya? Ini Malaysia. Kalau nggak salah di mana? Di Malaysia ya. Di Malaysia. Abang lagi di Malaysia. Saya lagi di Malaysia. Ke perpustakaan ya. Perpustakaan. Be the Change. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut live. Salam hangat, salam hormat buat semua. Terus ini di sini ada penonton samping nih, ikut. Say hello. Masuk Halo. lagi. Gantian nimbrung live-nya Mikael sama Abah. Salam buat semuanya. Oke. Yuk, sampai ketemu ya. Bisa gini. Turun lagi, Bah. Turun lagi, Bah. Turun lagi. Coba naik. Naik aja. Alright. That's better. Lagi dong, Tia. Lagi. Nah, sip. Terima kasih semuanya. Thank you everyone. Sampai ketemu. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Good night. Good night. Can you turn it off? Yes, I can. Yes, bye-bye.